Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi wa barik wasallim ajmain, amin. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah dan rahmatnya kali ini kita dapat berkumpul di kelas dengan keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam tidak lupa kami serahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu yang terhormat Bapak Dr. Haji Iwan MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu. Kami dari kelas PAIB kelompok 9 Filsafat Ilmu akan memaparkan materi mengenai orientasi keilmuan Islam. Baik, izinkan saya memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Saya sendiri sebagai moderator, Ayu Amanda Kosa, dan rekan saya. Dan saya Anggi Ardiansyah sebagai pemateri yang pertama. Dan saya Andina Ajara, saya akan menyampaikan materi kedua. Baik, teman-teman, sebenarnya materi tentang orientasi keilmuan Islam itu mencakup sangat global gitu. Jadi saya untuk memaparkan terlebih dahulu arah keilmuan Islam. Proses pendidikan itu berkembang secara alamiah gitu dan memiliki tujuan-tujuan perkembangan itu. Secara alamiah adalah kedewasaan dan pematangan. Jika kita berbicara pendidikan, berarti berbicara nilai-nilai yang bercocok Islami. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu mengandung makna penyerahan diri secara total kepadanya. Pendidikan dengan mengambil aksesnya dari prinsip-prinsip ajaran Islam dan ajaran-ajaran Islam lainnya gitu. Yang pertama, semua prinsip dan ideologinya selaras dengan semangat akidah Islam serta hukum-hukumnya. Dan yang kedua, relevan dengan budaya Islam, nilai-nilai, cita-cita, tujuan, kebutuhan, dan tuntutan dalam pembentukan manusia seutuhnya. Yang ketiga, harus terbuka pada semua pengalaman manusia yang soleh, di mana ilmu itu merupakan barang yang hilang dari orang mukmin yang menemukan berhak memilikinya. Dan yang keempat, harus selektif. Dalam memilih sumber filsafat, sudut pandang, sains, dan pengalaman-pengalaman yang sesuai dengan semangat Islam, serta mempunyai nilai praktis dan kemanfaatan bagi masyarakat Islam. Tujuan dan arah filsafat pendidikan tersebut yaitu pada hakikatnya identik dengan tujuan ajaran Islam, tujuan pendidikan Islam, tidak lain adalah tujuan yang merealisasikan identitas Islami. Sedangkan identitas Islami itu sendiri pada hakikatnya adalah mengandung nilai-nilai perilaku manusia yang didasari dengan jiwa oleh imannya dan takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai sumber kekuasaan mutlak itu yang harus ditaati. Pendidikan Islam juga itu bertugas untuk mempertahankan, menanamkan, dan mengembangkan kelangsungan berfungsinya nilai-nilai Islam yang bersumber dari kitab suci Al-Quran dan Al-Hadis. Dan yang kedua yaitu sumber-sumber keilmuan Islam. Secara literatif, sumber ilmu pengetahuan dapat diterjemahkan dari mana asal-asal sebuah ilmu pengetahuan itu lahir, atau dari mana ilmu itu sesungguhnya bermula atau dimulai. Kajian atau sumber atau asal-usul ilmu sejauh sejarah yang mampu menulis Materi kedua, yaitu sumber-sumber keilmuan Islam. Secara literatif,
kutip, sumber ilmu pengetahuan dapat diterjemahkan dengan dari mana usul sebuah ilmu pengetahuan itu lahir, atau dari mana ilmu itu lahir sesungguhnya bermula atau dimulai. Kajian atas sumber atau asal-usul ilmu sejauh mampu menulis secara teoritis dapat dibedakan dalam dua pendekatan, yakni pendekatan yang meletakkan pada perkembangan ilmu yang sudah berkembang atau dari kemungkinan ilmu itu lahir, dengan tidak mempedulikan dimensi emritis. Kedua pendekatan ini tentu saja membawa konsekuensi masing-masing dengan jenis keilmuannya yang satu sama lain beda. Al-Quran. Ilmu pengetahuan merupakan salah satu isi pokok kandungan kitab suci Al-Quran. Bahkan kata ilmu itu sendiri disebut Al-Quran sebanyak 105 kali. Tetapi dengan kata jadiannya itu disebut melebihi dari 744 kali, yang memang merupakan salah satu kebutuhan ajaran agama Islam. Betapa tidak setiap kali umat Islam ingin melaksanakan ibadah selalu memerlukan penentuan waktu dan tempat yang tepat. Umpamanya melaksanakan sholat, menentukan awal bulan Ramadan, pelaksanaan haji, semuanya punya waktu-waktu tertentu. Al-Quran adalah kitab induk, rujukan utama bagi segala rujukan, sumber dari segala sumber, basis bagi segala sains dan ilmu pengetahuan. Al-Quran adalah buku induk pengetahuan di mana tidak ada satu perkara apapun terlewatkan. Semuanya telah diatur di dalamnya, baik dalam berhubungan dengan Allah, sesama manusia, alam, lingkungan, ilmu akidah, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu emritis, ilmu agama, umum, dan sebagainya. Baik, submateri yang ketiga adalah tentang cara-cara mengkaji ilmu di dalam Islam. Kajian terkait ilmu tidak bisa dilepaskan pembicaraan terkait sumber dan cara memperolehnya. Yang pertama, ilmu bisa diperoleh oleh indera. Indera atau panca indera merupakan salah satu alat mekanistik perolehan ilmu yang penting bagi manusia. Signifikansi indera ini banyak disinggung dalam Al-Quran. Mekanisme perolehan ilmu melalui indera dalam dunia filsafat biasa dikaitkan dengan empirisme. Pada tatanan ini, pengalaman merupakan faktor fundamental dalam pengetahuan. Ia adalah sumber dari pengetahuan manusia. Pengalaman tersebut bisa diperoleh salah satunya melalui cara observasi atau penelitian. Yang kedua, ilmu bisa diperoleh melalui akal. Di dalam Al-Quran maupun hadis, akal ditempatkan pada kedudukan yang tinggi, begitu juga ayat yang berhubungan dengannya sangat banyak. Yaitu kata yaqilu ditemukan dalam 48 ayat dengan berbagai bentuknya. Kata nazaro terdapat pada 30 ayat. Semua itu adalah sebutan-sebutan yang merujuk kepada sifat berpikir manusia. Yang ketiga, ilmu bisa diperoleh melalui wahyu atau ilham yang dapat dimaknai sebagai intuisi maupun juga inspirasi. Wahyu atau ilham dapat dimaknai sebagai bisikan hati berupa pengetahuan yang diberikan Allah kepada hambanya yang bukan kategori nabi dan rasul. Berbeda dengan kajian kefilsafatan barat yang epistemologinya selalu berpangkal pada rasionalitas dan alur empiris yang merupakan pilar utama metode keilmuan. Maka, dalam Islam, konteks memperoleh ilmu tidak hanya pada rasionalisme dan empirisme, tetapi juga mengakui intuisi dan wahyu. Jadi, teman-teman, kesimpulannya adalah proses pendidikan itu berkembang secara ilmiah dan memiliki tujuan-tujuan. Perkembangan itu secara ilmiah adalah kedewasaan dan kematangan. Dalam memperoleh ilmu-ilmu keislaman, kita dapat mengambil daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Keduanya merupakan sumber pokok dalam ilmu di dalam Islam. Dan cara-cara mengkaji ilmu dalam Islam tidak bisa dilepaskan oleh pembicaraan terkait sumber dan cara memperolehnya. Salah satunya itu ilmu bisa diperoleh melalui indera, yaitu indera penglihatan, perasaan, dan yang kedua, ilmu bisa diperoleh melalui akal, yaitu pikiran, berdasarkan cara berpikir manusia yang telah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kemampuan berpikirnya. Yang ketiga, ilmu bisa diperoleh melalui wahyu Allah atau ilham yang diturunkan, yang dapat dimaknai juga sebagai intuisi ataupun juga inspirasi. Sekian materi dari kelompok 9 mengenai orientasi keilmuan Islam.
Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.